Halo, selamat siang Raihana. Oke, gimana kabarnya? Baik, baik. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Oke. Halo, Kila. Halo, Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. baik. Oke, kita tunggu teman kita dua lagi ya. Oke. Hmm. Oke, nggak apa-apa deh. Kita mulai aja ya. Oke, kan minggu lalu masih sama kakak ya. Nah, by the way, eh, Bang Ivan masih belum bisa sehingga hari ini masih ke kakak lagi, oke? Nah, kita nggak usah perkenalan lagi ya, kan udah pada kenal kan sama kakak? Oke. Oke, seperti biasa kita akan ke perhitungan lisan dulu ya. Kalau kita punya 30 dikali 2, 30 kali 2 berapa? 60. Iya. Sekarang kalau 20 kita kali 5 berapa? 100. 100. Nice. Tapi kalau kita balik, 60 dibagi 30 itu berapa? 2. 2. Oke, kalau 100 kita bagi 20 sama dengan 5. 5, betul. Oke, ini dia. Nah, jadi kesimpulannya, saat membagi bilangan bulat, kita harus membuang jumlah nol yang sama pada pembagi dan pembilangnya juga. Oke, misalnya gini, 60 dibagi 30, kita buang dulu nolnya. Berarti sisa 6 dan 3, 6 kita bagi 3 sama dengan 2, ya kan? Nah, begitu juga di 100 yang nol ini kita buang. Terus sisanya 10 dibagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, benar ya? Next, 70 kita bagi 10. 70 bagi 10 berapa? 7. 7. Oke, Ya.
80 kita bagi 4. Dua. 2. Nice. 100 bagi 50. Dua. 2 juga. Oke. Nah, sekarang kita bekerja di platform. Untuk mengerjakan tugas di platform, siapa yang mau share screen? Aku. Siapa? Raihana atau Kila? Hah? Oke, bentar ya. Kita stop share dulu. Mana nih? Udah, silakan. Ayo, siapa yang mau share screen? Raihana boleh, Aku Kila aja deh. boleh. Oke, Kila dulu. Nanti yang kedua Raihana ya. Oke. Nah, hari ini kita di listen 20 bagian satu dulu. Ini udah dijawab semua ya? Iya, tadi aku ngerjain. Oke, kalau Raihana udah jawab belum? Belum, oke. Kalau gitu Kila boleh stop share dulu. Sekarang Raihana yang ini share screen ya. Karena kan Kila tadi udah ngerjain. Oke, coba Raihana deh. Halo Emil. Halo Emil. Oke, Raihana boleh login dulu. Oh ya, Luhung belum Selamat masuk. siang, Kakak. Iya, halo selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Emil gimana kabarnya? Baik. Ah, Baik. baik. Oke. By the way, Luhung belum masuk ya. Minggu lalu kan kita ada berlima ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Loh, kenapa salah username-nya? Aku kurang ditambahin matnya. Oh, oke, oke. Hmm, gimana? Udah aman? Hmm, atau Emil udah buka ini nggak platformnya Algonova? Sudah. Udah, oke. Sembari nunggu Raihana, Raihana nanti di bagian kedua aja ya. Sekarang Emil boleh share screen dulu. Oke. Raihana kita stop share dulu ya. Baik. Udah. Silahkan Emil share screen. Oke, Raihana nanti di selanjutnya ya. Nah, sekarang kita di bagian satu dulu. Hmm, ya, bagian satu. Oke, sekarang 50 dibagi 10. 50 bagi 10 hasilnya berapa? Berapa? Kila, Kila boleh on Bentar. mic. Emil juga boleh on mic. Ya, kita jawab sama-sama. Oke, sekarang 60 dibagi 20. 60 kita bagi 20 berarti Tiga. 3. Oke, 3. Tiga. Iya, betul 3. Udah? Udah. Next. 90 dibagi 30. Empat. Tiga. 3. Nah, 3 juga. Oke, lanjut. 80 dibagi 20. Empat. 4. Oke. Next. 70 dibagi 70. Satu. 1.
Oke, 40 dibagi 20. Dua. Dua. Nah, oke, 100 dibagi 10. 100 Sepuluh. dibagi 10? Iya, 10. 10. Sekarang 10 kali 6 dibagi 30. Berarti 10 kali 6 dulu ya. 10 kali 6 berapa? 60 dibagi 60. 30. Ah, Dua. Dua. 2. Oke, betul. 2. Next, 40 kali 2 dibagi 10. 40 kali 2 berapa? 80 dibagi 80. 10 hasilnya Mm-mm. 8. Ya, betul. 8. Iya. Oke. 80 bagi 2 bagi 20. Berarti 80 bagi 2 dulu. 80 bagi 2 berapa? 40. 4. 40 bagi 20? Dua. 2. Dua. Iya. Nah, sekarang 100 dibagi dalam kurung 4 kali 5. Berarti yang dalam kurung dulu ya. 4 kali 5 dulu. Oke, 4 kali Dua 5 sama puluh. dengan 20. Dua puluh. Berarti 100 dibagi 20, Lima. 5. 5. Mm-mm. Oke, berarti sama halnya dengan soal sebelumnya. 4 kali 10 dulu. 4 kali 10, 40. 40. Berarti 80 dibagi 80. 40, Dua. Dua. 2. Oke, benar. Oke, di checklist dulu. Oke, good job. Semuanya benar. Nah, boleh diklik bagian duanya di bawah. Oh ya, ini boleh disilang dulu nggak, Emil? Supaya opsinya kelihatan semua. Yang warna biru mudanya itu disilang dulu. Halo, Raihana. Oke, sekarang kita perhatikan angka-angka yang kita jawab tadi. Raihana nggak ada suara, nggak kedengaran suaranya. Oke, dari angka-angka tersebut kita akan pilih pernyataan yang benar. Boleh di-scroll lagi sedikit? Pilihannya ada 4 tuh. Oke, udah kelihatan. Hmm, di sini ada pernyataan. Kira-kira pernyataan yang benar itu yang keberapa? Dua sama tiga. 2, Sama tiga. 2 sama 3. Yang Kurang pernyataan yang tiga. pertama salah ya? Iya. Oke. Boleh dicentang yang pernyataan kedua dan ketiga? Ya, pernyataan yang kedua. Dicentangnya yang kotak depannya? Ya. Itu. Oke. Oke, ya. Nah, udah. Kalau gitu, di checklist lagi. Kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar ya. Udah, sekarang boleh balik dulu. Balik panah kembali. Dah. Sebelum kita ke bagian 2, 3, 4, kita bahas materi dulu ya. Oke, Emil boleh stop share? Kita gantian share screen-nya. Oke. Baik. Oke, kita ke soal cerita dulu ya. Siapa yang mau baca nih? Ya, siapa yang mau baca ceritanya? Raihana? Raihana udah ada ini nggak audionya belum? Coba. Oh, belum, belum. Oke, kalau gitu Kila, boleh baca Kila soalnya? Ada dua pasang anak kembar di keluarga Pratama. Mm-mm.
Sepasang anak kembar perempuan Nadia dan Nila, Mm-mm. serta sepasang anak kembar laki-laki Yunus dan Kamal. Mm-mm. Jika umur gabungan Nadia dan Yunus adalah 21 tahun dan Mm-mm. Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia, berapa umur Nila? Nila dan Berapa berapa umur umur Kamal? Kamal? Oke. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama tadi, yang kembar anak perempuan adalah Nadia dan Nila, ya kan? Terus yang kembar yang anak laki-laki namanya Yunus dan Kamal. Oke, ini dia. Kemudian kita akan mencari tahu usia Nila dan usia Kamal. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan diagram seperti ini. Tadi dikatakan kalau total umur Nadia dan Yunus adalah 21. Tapi Yunus itu 3 tahun lebih tua dari Nadia, ya kan? Nah, diagramnya seperti ini. Betul? Oke. Sekarang kita samakan dulu nih umur Nadia dan umur Yusuf. Jadi apa yang kita lakukan untuk menyamakan ini? 21 kita kurang 3 dulu. 21 dikurang 3 berapa? 18. Tuh, 18. 18. Nah, sekarang yang 18 itu kita bagi dua. Kenapa kita bagi dua? Kan di sini ada Yusuf dan Nadia, ya kan? Nah, 18 bagi 2 berapa? 9. Oke, jadi bagaimana cara kita mengetahui umur Yunus tadi? Oke, sekarang yang 3 tadi kita tambahkan kembali, sehingga 9 tambah 3 berapa? 12. Berarti 12. kalau umur Nadia 9 tahun, umur Yunus 12 tahun. Oke, bisa dipahami dulu untuk contoh ini. Saya, Kila dan Emil aman? Hmm. Aman. Oke. Next. Sepotong tali sepanjang 2 meter dipotong dari tali yang awalnya itu panjangnya 27 meter. Nah, kemudian sisanya itu dipotong-potong lagi sepanjang 5 meter. Berapa total pemotongan yang dilakukan? Nah, kira-kira dari soal ini ada yang bisa jawab dulu nggak? Awalnya ada 27. Oke, gini aja deh. Awalnya kan tadi ada 27 meter ya. Terus dipotong 2 meter dulu nih. Ini kita potong dulu. 2 meter. Berarti sisanya ada berapa meter? 27 dikurang 2 kan 25. sama dengan 25. 25 meter. Nah, sekarang yang 25 meter itu kita akan bagi 5. Ya, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 25 meter kita bagi 5 meter itu dapatnya nanti 5. 5 bagian gitu kan. Nah, berarti karena untuk dapat 5 bagian, pemotongan yang kita lakukan ada berapa kali? Ada 4. Oke, 4. sekarang 4 pemotongan ini dia. Nah, total pemotongan berarti ada berapa? Ada 5. Kenapa ada 5? Karena kan tadi awalnya kita potong yang 2 meter dulu ya, ya kan? Nah, yang 4, terus kita tambahkan yang pemotongan 2 meter, totalnya ada 5 potongan. Oke, itu dia. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Tidak ya? Kila aman, Kila sama Emil? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu, kita contohnya satu lagi. Siapa yang mau baca? Emil atau Raihana? Oh, Raihana karena audionya ya. Coba Emil baca soalnya. Masing-masing dari 7 pita sepanjang 30 meter dipotong Mm-mm. menjadi pita identik sepanjang 6 meter. Berapa Mm-mm. banyak pemotongan yang dilakukan? Oke, berarti di sini kita punya ada berapa pita?
7 pita, ya kan? Nah, masing-masing pita itu panjangnya 30 meter. Oke? Sekarang, pita itu kita akan potong sepanjang 6 meter. Berarti 30 meter kita bagi 6 meter. 30 bagi 6 berapa? 5. 5 kali 6 berapa? 30. 30. Iya, berarti 30 bagi 6 ini nanti kita, berarti nanti bagiannya dapat 5. Nah, kalau bagiannya dapat 5, berarti pemotongannya dilakukan sebanyak 4 kali. Ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang masing-masing pita itu ada 4 potongan. Karena kita punya 7 pita, berarti 7 kali 4 atau 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? Oke, Kila, ini 28. 28. Jadi total pemotongan yang kita lakukan adalah 28. Bisa dipahami untuk contoh ini? Bisa. Oke. Sekarang kita bekerja di platform. Siapa yang mau share screen lagi? Ayo. Ntar ya, ini stop share dulu. Silakan. Oke, Rehana boleh. Mm-mm. Kita di bagian 2 ya. Oke, selanjutnya. Nah, soal yang pertama. Agen khusus menemukan silsilah keluarga saudara kembar Dali dan Taki. Mereka memiliki saudara laki-laki Not. Nah, gabungan umur Taki dan Not adalah 10 tahun. Oke, pertanyaannya, berapa umur gabungan Not dan Taki dalam 5 tahun ke depan? Kemudian, berapa umur gabungan Dali dan Not setahun yang lalu? Oke, kira-kira jawabannya berapa? Yang atas dua Mm-mm, puluh, yang 20. bawah, ya, yang bawah 8. 8. Kila kenapa bisa dapat 20? Hmm, lupa. Ya, lupa. Oke, kita cek dulu ya. Gabungan Not dan Taki. Not dan Taki, tadi umur gabungannya adalah 10 tahun, ya kan? Nah, terus pertanyaannya, berapa umur gabungan Not dan Taki dalam 5 tahun ke depan? Berarti karena 5 tahun ke depan, yang Not ini akan bertambah 5, terus Taki juga akan bertambah 5, ya kan? Nah, 5 tambah 5 berapa? 10. 10 kita tambahkan 10 sama dengan 20. Nah, jadi benar tadi jawaban Kila, kalau umur gabungan Not dan Taki dalam 5 tahun ke depan adalah 20. Nah, berarti kalau umur gabungan Dali dan Not setahun yang lalu berapa? Nah, tadi kalau kita lihat umur gabungannya kan 10 ya. Karena ditanya umur gabungan Dali dan Not setahun yang lalu, berarti yang Dali ini kita kurang 1, Not juga kita kurang 1. Berarti ini kita kurang 2 semuanya ya. 10 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Ya, jadi umur gabungan Dali dan Not setahun yang lalu adalah 8. By the way, ini bisa dipahami dulu untuk soalnya? Sa, Bisa? Oke, lanjut. Oke, wait. Em, saudara kembar Kai dan Neil memiliki saudara perempuan yaitu namanya Mika. Gabungan umur Kai dan Mika adalah 21 tahun. Dan Kai tersebut 3 tahun lebih tua dari Mika. Nah, pertanyaannya berapa umur Mika dan berapa umur Neil?
Ya, silakan dipikirkan dulu gimana. Oke, pertama kita ingat kalau Kai dan Neil itu adalah kembar ya. Oke, karena mereka kembar pasti usianya sama, ya kan? Nah, sekarang Kai dan Mika umurnya, oh ya, wait. Hmm, Bentar ya, ini kita hapus dulu. Oh ya, kenapa nggak bisa dihapus? Oh, udah. Kalau umur gabungan Kai dan Mika, itu gabungannya adalah 21 tahun. Nah, untuk menentukan berapa umur Kai dan Mika tersebut, kita kurangi dulu dengan 3. Kenapa kita kurang 3? Karena Kai 3 tahun lebih tua dari Mika. Berarti 21 kita kurang 3, berapa sisanya? 18. 18. Nah, yang 18 ini baru kita bagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. 9. Berarti umur Mika adalah 9 tahun. Nah, sekarang umur Neil berapa? Umur Neil, ingat kalau Kai dan Neil itu kembar. Nah, Kai tadi kan 3 tahun lebih tua dari Mika, berarti 9 tambah 3 sama dengan 2. 12. Nah, 12. Jawabannya 12. Oke, bisa dipahami untuk contoh ini? Untuk soal ini? Bisa? Bisa. Emil aman? Aman ya? Oke. Lanjut nomor 3. Oh ya, by the way, ini kita hapus dulu ya, supaya nggak, ini kotor layarnya. Nah, baik. Siapa yang mau baca? Silakan. Gantian, ayo. Coba Emil deh. Emil boleh baca soalnya? Ayo. Kami Rosa meminta ahli khusus untuk membantunya. Hmm, Sepotong kawat dengan panjang 3 meter dipotong dari kawat yang panjangnya 35 meter. oke. Kemudian sisanya dipotong 3 kali menjadi bagian yang sama. Hmm, Berapa panjang kawat yang sama? oke. Awalnya 35 meter ya, terus dipotong 3 meter dulu. Berarti yang kita lakukan apa? 35 kita kurang 3, iya kan? 35 kurang 3 berapa? 3 dulu. 32. Eh, Berarti eh, sisanya 32 ya. Ini tadi awalnya 35 meter kurang 3 meter sama dengan 32 meter. Nah, sekarang dipotong 3 kali, berarti kalau dipotong 3 kali dapatnya nanti berapa? Kalau dipotong 3 kali dapatnya nanti 4. Nah, berarti yang 4 itu kita bagikan. 32 meter dibagi 4 bagian, itu berapa? 32 bagi 4. 8. 8. Oke, berarti panjang kawat yang sama adalah 8 meter. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja ya. Dan ya. Ah. Oke, lanjut nomor 4. Kila boleh dibaca? Ewan, Ewan mengikat buku-buku itu dengan tali. Dia Hmm, memotong keempat tali yang panjangnya 6 meter menjadi potongan-potongan berukuran 2 meter. Berapa iya. banyak potongan yang dilakukan Ewan?
Oke, ayo. Ini siapa yang bisa jawab? Ya, nggak apa-apa, dipikirkan dulu. Kurang lebih sama dengan soal yang sebelumnya nih. Hmm, Ewan mengikat buku-buku itu dengan talinya tali. 6 meter. Berapa? Iya, awalnya Talinya talinya itu 6 kan meter 6, ini kan 6 meter ya. dipotong jadi 2 meter. Ah, berarti kalau untuk dapat 22 meter, kita bagi berapa? 3. Kalau kita bagi 3 kan nanti dapatnya 4. Kalau kita bagi 2, misalnya kita potong di sini, kita potong di sini. Nah, berarti nanti dapatnya 3 bagian. Ini 1, 2, 3. Ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Pas 6 meter? Pas kan? Nah, berarti berapa banyak potongan yang dilakukan oleh Ewan? Berarti masing-masing tali dilakukan pemotongan sebanyak 2. Ya kan? Nah, karena 4 tali, berarti 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? Potongan Ah, 8. Ya, 4 Delapan. tali kali 2 potongan. Berarti sama dengan 8. 8. Delapan. Iya, betul. Paham dulu ya untuk soal ini? Oke. Kalau gitu lanjut di nomor 5. Ada dua pasang anak kembar di keluarga William. Anak kembar perempuan namanya Helen dan Ava. Kalau anak kembar laki-laki namanya Willy dan Dick. Nah, gabungan umur Willy dan Helen adalah 19 tahun. Tapi Willy itu 5 tahun lebih muda dari Helen. Oke, berarti di sini kita gunakan pengurangan lagi tuh. Ada yang mau coba menyelesaikan? Kalau mau coret-coret lain kita juga boleh, kayak tadi. Oh, Iya, silakan. Kalau ada, boleh langsung coret aja ya. Kalau salah atau benarnya itu belakangan aja. Yang penting siapa yang mau coba dulu deh. Emil mau coba menyelesaikannya? William Oh iya, itu nama orang. apa? William itu nama orang. Iya, William. Willy, Willy dan Helen. Willy laki-laki, Helen anak perempuan. William kalau William itu ditambah nama Helen, keluarganya. tapi itu Misalnya nama orang. iya, William juga nama orang. Mm-mm. William kalau ditambah Helen jadi 19. Terus William atau Willy nih? William. Eh, Willy, Willy. Kalau oh William itu William. cuma nama keluarganya doang tuh ya. Nah, berarti yang Willy. kembar itu tadi Helen, Helen dan Ava, ya kan? Terus siapa yang kembar lagi? Yang kembar itu Willy dan Dek. Oke, kita catat dulu itu ya. Yang kembar itu. Nah, sekarang gabungan Willy dan Helen. Berarti ini Willy, Oh, ya. Helen Ini kurangi Helen. 5. Gabungannya berapa? 19 tahun ya? Iya. Nah, tapi Willy itu 5 tahun lebih muda dari Helen. Berarti yang kita lakukan apa? Helen dikurangi 5. Nah, dikurangi 5. Berarti sisanya 14. Ya kan? Iya. 14. Berarti yang kok 4, kok belasnya ditulisnya? Berarti yang 14 itu kita gimanain lagi? 14-nya. Hmm? 14-nya ditambah umurnya Helen. Oke. Ya, kalau 14 kita bagi 2 dulu berapa? Oh, 14 dibagi itu 7. Mm-mm. 7. 7. Berarti awalnya ini Willy 7, Helen juga 7. Oke, berarti karena
Willy-nya 5 tahun lebih muda berarti ya pas ya. Nah, berarti kalau umur Ava-nya gimana? Ingat kalau Ava itu kembar dengan Helen. Apa? 12 tahun. Umur Ava 12 tahun. Ah, oke. Umur Ava 12 tahun berarti Helen juga 12 ya kan? Berarti kalau Ya, umur Dek gimana? Umur Dek 7 7 tahun. 7. 7. Iya, oke. Man ya sampai sini. Lanjut nomor 5. Odd menggambar saudara kembar Diva dan Lei dan saudara kembar Paul. Namanya Matt dan Sim. Nah, gambar gabungan umur Lei dan Matt adalah 16. Sebentar kita cetak dulu ya. Diva yang kembar itu adalah Diva dan Lei. Kemudian Matt dan Sim. Oke, gabungan umur Lei dan Matt adalah 16 tahun. 16 tahun. Oke, sekarang ditanyanya, berapa umur Diva dan Sim 4 tahun yang lalu? Ingat, Diva itu kan kembar dengan Lei, berarti sama aja umurnya. Lei umurnya 8 tahun. Berapa? Lei umurnya 8 tahun. Lei, Lei umurnya sebentar. Hmm, Oke, kalau Lei umurnya 8 tahun, berarti Mat 8 tahun juga gitu. Iya, Oke, berarti kalau Diva dan Sim 4 tahun yang lalu gimana? 8, ya? enggak. Berapa? Jadi 4. Iya, 8. Karena kan awalnya tadi 16. Terus Diva ini dikurang 4, Oh Sim ya. juga dikurang 4. Berarti sisanya 8. Betul ya? Nah, sekarang berapa lama Paul dan Diva akan bersama dalam 10 tahun? Nah, sekarang umur mereka kan 16 tahun. Berarti Paul ditambah 10, Diva juga ditambah 10. 10 tambah 10 berapa? 20. 20. 20 kita tambahkan dengan 16 dari umur mereka sekarang sama dengan 30. 36. Nah, Iya. Oke, aman ya untuk soal ini? Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke. Enggak. Kalau gitu boleh di checklist apakah benar jawabannya? Oke, next. Nomor 7. Ewan membantu Madam Rose. Madam Rosa. Dia memotong selotip menjadi beberapa bagian. Dia memotong sebanyak 9 kali. Berarti kalau dipotong 9 kali dapat berapa nanti tuh? Dapatnya 10. 10, dapat 10 ya. Sekarang semua bagian, kecuali yang terakhir, panjangnya itu 6 cm. Nah, potongan yang terakhir adalah 5 cm. Berarti di sini 9 bagian yang 6 cm, satu bagian yang 5 cm. Berarti berapa panjang pita sebelum dipotong? Nah, wait, kita catat dulu ya. Tadi kan 9 kali dipotong, berarti dapatnya 10 bagian. Oke, kemudian ada sembilan bagian yang panjangnya 6 cm, kemudian satu bagian yang 5 cm. Nah, karena ada 9 bagian yang 6 cm-nya, berarti langkah selanjutnya gimana?
Hmm? Berarti kita kalikan 9 kali 9 kali 6. 6 tambah Tambah berapa, Emil? 5. Iya, 9 kali 6 tambah 5. 9 kali 6 berapa? Atau 6 kali 9 berapa? 54. Oke. 54 tambah 5 sama dengan 59. Jadi panjang pita sebelum dipotong adalah 59 cm. Oke. Ya, lanjut di nomor 8. Nah, ini sama dengan soal yang nomor 7 tadi. Untuk memagari barang pameran, Ot menggunakan tali sepanjang 40 meter. Dia memotong beberapa bagian dan dia memotong sebanyak 6 kali. Berarti kalau dipotong 6 kali nanti dapatnya berapa bagian? 7. Nah, semua potongan talinya sama, kecuali yang terakhir panjangnya 4 cm. Berarti kan 7 bagian. Berarti 6 bagian yang sama, satu bagian yang 4 cm. Ya kan? Oke, berarti yang 6 bagian ini berapa senti tuh? Oke, wait, kita slow. Awalnya tadi dipotong 6 kali. Kalau dipotong 6 kali, dapatnya 7 bagian. Ya kan? Nah, yang 7 bagian ini terbagi lagi. 6 bagian panjangnya sama. Terus satu bagian udah ditentukan panjangnya 4 meter. Nah, berarti awalnya kan tadi 40 meter. 40 meter kita kurangi dulu dengan 4 meter. 40 meter dikurang 4 meter berapa? 40 dikurang 4? Tiga, 3. 36. 36. Nah, jadi sekarang yang 36 ini kita bagikan 6. Karena bagiannya sama, berarti 6. 36 bagi 6 6. berapa? 6. 6. Iya. Berarti berapa panjang tali yang sama? Ya, 6 meter. Iya kan? Oke. Bisa dipahami dulu? Bisa. Oke, kalau gitu lanjut. Nah, oke. Untuk soal yang nomor 9, ini soalnya ada yang kurang tepat ya. Jadi kita skip aja. Jawabannya buat aja 2. Mm-mm. Ini nggak perlu kita bahas. Oke, kita lanjut di nomor 10. Ayo, siapa yang mau baca lagi? Eh, siapa yang terakhir baca ya? Kila ya? Atau Oke. Emil? Oh, berarti Emil dulu nih. Emil dulu yang baca. Ayo, silakan Ada Emil. 2 pasang anak kembar di silsilah. Di silsilah. Keluar di Mm-mm. silsilah. Hmm, Keluarga Evans, anak kembar perempuan Fanny dan Audrey, ya. dan anak kembar laki-laki Tik dan Kin. Gabungan umur Fanny, Audrey, dan Kin adalah 22 tahun. Dan Kin 1 tahun lebih tua dari Audrey. Oke. Berapa umur Tik? Nah, berapa umur Fani, berapa umur Tik? Nah, sekarang kita catat dulu ya, supaya lebih paham nih. Yang perempuan yang kembar namanya Fani dan Audrey. Oke, kalau laki-laki, Tik dan Kin. Nah, kalau biasanya di soal sebelumnya tadi gabungannya biasanya 2 orang ya. Nah, sekarang 3 orang. Gimana kalau 3 orang? Ya udah, kita catat aja.
Yang pertama Pani, terus yang kedua Audrey, yang ketiga Kin. Kalau gabungan mereka ini semuanya 22 tahun. Nah, tapi ingat di sini dikatakan Kin itu 1 tahun lebih tua dari Audrey. Nah, kalau ada yang lebih tua dari lebih tua, berarti biasanya kita kurangi dulu ya. Ya, kita kurang berapa? Kita kurang 1, karena 1 tahun lebih tua. Ya udah kurang 1 dulu. 22 kurang 1 berapa? 22, ya 21, oke? 21 tahun. Nah, ini kan karena gabungan 3 orang, berarti 21 ini kita bagi 3. Ya kan? Ya, 21 kita bagi 3 berapa? 7. 7 tahun. Jadi umur Pani itu adalah 7 tahun. Nah, sekarang kalau ditanya berapa umur Tik. Ingat, Tik itu dan Kin kembar, jadi umurnya sama. Dan Kin lebih tua 1 tahun, berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. Oke, 8. ya, nice. Bisa dipahami dulu nih untuk soal yang nomor 10? Bisa. Bisa? Oke, lanjut nomor 11. Baca Kila. Bentar. Ya. Hewan menghiasi stand dengan pita. Mm-mm. Untuk melakukan ini, dia memotong pita sepanjang 22 cm menjadi beberapa bagian. Ia memotong sebanyak 4 kali, semua bagiannya sama, kecuali Mm-mm. bagian terakhir yang lebih panjang 2 cm dari bagian lainnya. Berapa Ya. panjang potongan pita yang dipotong Ewen, CM, dan Mm. CM? Oke, sekarang awalnya ada berapa sentimeter pitanya? Awalnya 22 sentimeter. Oke, dia memotong sebanyak 4 kali. Oke, kemudian semua bagiannya sama, kecuali bagian terakhir lebih panjang 2 dan lebih panjang 2 sentimeter dari bagian yang lainnya. Oke, kan dia potong 4 kali ya. Kalau dipotong 4 kali, nanti berapa bagian? 5. Berarti ini dapat 5 bagian. Tapi bagian terakhirnya lebih panjang 2 sentimeter. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu? Kita samakan dulu nih. Nah, agar semuanya sama, yang 22 ini kita kurangi 2 dulu, ya kan? 22 sentimeter kita kurangi 2 sentimeter, sisanya 20 sentimeter. Nah, sekarang apa lagi yang kita lakukan? Bagi berapa? Bagi 2, kenapa bagi 2? Bagi 5, kan 5 bagian. Oke, 20 kita bagi 5 berapa? 4. 4. Nah, oke, berarti eh, 20 bagi 5 sama dengan 4 sentimeter. Jadi, berapa panjang potongan pita yang dipotong oleh Ewan? Awalnya itu 4 sentimeter, dan yang salah satunya adalah 6 sentimeter. Kenapa 6? 4 sentimeter ditambah 2 yang ini. Ya kan? Salah satunya panjang 2 cm, berarti satu kita tambahkan dengan 2. Satu bagian kita tambahkan dengan 2 sentimeter. Sehingga 4 sentimeter dan 6 sentimeter jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk soal ini? Tidak? Enggak. Oke, kalau gitu lanjut di nomor 12. Siapa yang mau baca lagi? Silakan. Emil. Apa? Kila? Emil. Oh, Emil. Oke, Emil, silakan. Ayo.
Menggunakan kawat untuk mengamankan pameran. Ia Hmm, memotong kawat menjadi beberapa bagian. ya. Ia memotong sebanyak 8 kali sehingga semua potongan kawat yang dihasilkan sama, kecuali Mm-mm. yang pertama dan terakhir. Oke. Potongan pertama lebih pendek 2 sentimeter dari potongan kedua, dan Hmm. potongan terakhir lebih panjang 2 meter dari potongan kedua dari belakang. Semua potongan sama panjang 8 sentimeter. Berapa panjang kawat sebelum dipotong? Nah, berarti kita hitung berapa panjang kawat itu sebelum dipotong. Nah, sekarang Delapan. kita lihat dulu. Tadi kan dipotong 8 kali ya, ya kan? Kalau dipotong 8 kali, kita dapatnya berapa bagian? 9 bagian. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan nih? Potongan pertama lebih pendek 2 sentimeter dari potongan kedua. Terus potongan terakhir lebih panjang 2 sentimeter. Nah, semua potongan sama panjang 8 sentimeter. Oke, berarti karena 9 bagian, kita cetak di bawahnya dulu ya. Oke. Ini 9 bagian, kemudian potongan yang pertama, berarti karena dia lebih pendek 2 sentimeter, 8 sentimeter kita kurangi 2 sentimeter. 8 dikurang 2 berapa? 6. 6 sentimeter. Nah, sekarang yang potongan terakhir adalah dia lebih panjang 2 senti, berarti 8 sentimeter tambah 2 senti. 8 sentimeter tambah 2 sama dengan 10. Oke, sekarang berapa bagian yang tersisa? Kan awalnya 9 bagian. Satu bagian yang ini, satu bagian yang ini. Berarti sisanya 7. 7. Berarti 7 kali 8 berapa? 7 bagian kali 8 sentimeter sama dengan 56. 56 sentimeter. Nah, jangan lupa kita tambahkan dengan yang ini. 56 tambah 6 berapa? 56 tambah 6? 62. 62 tambahkan 10 berapa? 72. Jadi, panjang kawat sebelum dipotong adalah 72 sentimeter. Oke, bisa dipahami? Bisa? Emil aman? Man. Oke. Dah. Berarti di bagian yang kedua kita sudah selesaikan semua ya. Ya. Nah, itu boleh di ini lanjut. Nah, oke, boleh buka program. Oke, kita masih ada bagian 3 dan 4. Tapi sebelum ke bagian 3, kita ke materi dulu ya. Boleh di stop share dulu? Oke. Nah, sekarang, oh ya, by the way, ada yang mau istirahat dulu nggak? Kalau ada, ya Kak, kasih waktu 2 menit deh. Boleh istirahat dulu, mau minum silakan, mau ke kamar mandi silakan ya. Karena kita masih ada 30 menit lagi nih. Oke, silakan ya, boleh off cam yang mau istirahat. Mm-mm.
Oke, bisa kita lanjut? Nah ya, tapi kita tunggu dulu Emil sama Kila. Apakah udah bisa on cam? Oke. Oh, udah ready semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut di bagian simetri. Udah pernah dengar nggak simetri? Sebelumnya udah pernah dengar simetri. Ada yang bisa kasih contoh simetri itu gimana? Ayo, ada yang bisa? Oke, coba kita lihat ya. Kalau misalnya sebuah ruangan, terus di ruangan itu ada sebuah cermin. Apa yang dapat kita katakan tentang susunan benda-benda di dalam ruangan dan pantulan di cermin tersebut? Nah, sekarang benda-benda di dalam ruangan itu tidak berubah ukurannya dan tidak juga berubah bentuknya, ya kan? Nah, benda-benda itu tidak terbalik, tetap pada posisi yang sama. Nah, urutan susunan benda berubah jika kita menghitung dari gambar kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri. Misalnya gini, satu 2 3 ini tetap satu 2 3. Tapi urutan susunannya tidak berubah jika kita menghitung dari cermin, coba. Ya nggak? Yang paling dekat di cermin sekarang yang mana? Yang lemari? Rak buku. Ya, rak buku. Yang lebih jauh adalah meja, ya kan? Nah, sama halnya ketika kita sedang bercermin di depan sebuah kaca. Jadi yang simetri itu adalah bayangan kita yang kita lihat di kaca tersebut. Bisa dipahami dulu ya? Oke. Kemudian, kalau misalnya ada, kalau tadi ini adalah cerminnya vertikal atau tegak ya. Nah, kalau horizontal gimana? Apakah pantulannya tetap? Oh ya, by the way, Kila, Emil, dan Rehana pernah lihat air ke bawah nggak? Kalau misalnya ada air nih, terus kita nengok ke bawah. Pernah nggak? Nah, bentuknya terbalik, ya kan? Nah, itulah yang ini. Kalau misalnya ada dua buah pohon, terus cerminnya itu horizontal di bawahnya, maka bentuknya akan terbalik. Kita lihat, ya kan? Nah, itu eh, sifat simetri juga. Nah, apa yang dapat kita katakan tentang letak benda-benda pada gambar dan pantulan? Nah, kita lihat. Yang ini jadi terbalik ke bawah, ya kan? Lebih jauh. Dan juga, kalau awalnya tadi posisinya satu 2 3 seperti ini, maka dia jadinya gini. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita punya sebuah bangun yang simetris dengan bangun tertentu dan relatif terhadap sumbu vertikal. Jadi, sumbu vertikal itu yang garis warna hitam. Nah, sekarang kita ambil titik merah. Titik merah ke garis hitam jaraknya berapa? Kalau kita lihat dari kotaknya. Ada jarak berapa? Dua. Ya kan? Nah, berarti karena dia simetris, berarti kalau kita buat bentuk yang lainnya, pasti di sebelah kanannya juga berjarak dua. Ya kan? Next. Kalau titik hijau ke garis hitam ada berapa jaraknya? Dua juga? Berarti di sini juga dua. Nah, ini dia. Nah, karena yang titik biru jaraknya 7, berarti jarak ke sini juga 7. Nah, kalau kita hubungkan, dia membentuk gini nggak? Betul? Oke, next. Hakim menggambar persegi panjang ABCD. Persegi panjang ABCD itu yang kiri ya. Jadi kalau persegi panjang itu namanya biasanya sesuai titik sudutnya. Titik sudut di persegi panjang kan yang ini. Satu, oh wait. Satu, dua,
3, 4. Nah, nama titik-titiknya kan ABCD. Jadi, persegi yang kita punya adalah persegi panjang ABCD. Lalu dia membuat persegi panjang KLMN, simetris terhadap garis lurus. Hitunglah keliling persegi panjang KLMN. Nah, sekarang yang diketahui adalah persegi panjang ABCD. Tapi yang disuruh hitung persegi KLMN. Itu gimana? Ayo, yang diketahui persegi panjang ABCD. Tapi yang ditanya persegi panjang KLMN. Ingat, dia ada bilang simetris. Ya kan? Nah, kita boleh gunakan sifat simetris tersebut. Caranya gini. Jarak A ke D itu ada berapa senti diketahui? Ada 3 sen, 3 senti. Berarti karena dia simetris, pasti jarak K ke N sama, yaitu 3 senti juga. Nah, oke lanjut. Jarak A ke B adalah 5 sentimeter, berarti jarak K ke L juga pasti 5 sentimeter. Oke, paham dulu ya sampai sini? Paham. Berarti kalau yang ini panjangnya berapa? Ingat dia persegi panjang. 5 dengan, oh 5 dengan 3, betul. Nah, kalau gitu berapa keliling dari persegi panjang KLMN? Berapa? 16. Menurut Kila berapa? Menurut Kila keliling persegi panjang kita berapa? Sama. 16 juga? Oke, kalau menurut Emil gimana? Keliling persegi panjang KLMN. 16 juga. Oke, benar ya. Kelilingnya adalah 16. Nah, sekarang kita bekerja di platform. Siapa yang mau share screen? Silakan. Raihana udah, Emil udah, Kila. Ayo, Kila. Coba. Tapi Kila belum mengerjakan kan yang bagian 3? Belum. Kalau belum, boleh share kan? Baru ngerjain satu. Oh, baru ngerjain satu. Nggak apa-apa deh, share screen aja. Oh ya, Charles Sloan terbang ke cermin. Jawabannya benar ya. Oke, langsung kita ke nomor 2. Kata kecil itu, wait, kita baca soalnya dulu. Scroll ke atas lagi. Kata kecil itu melompat ke tepi kolam dan melihat ke air. Nah, berarti kacanya itu horizontal ya, di bawah ya. Nah, gambar manakah yang tepat menunjukkan pantulan katak di dalam air? Ayo, boleh dipilih, pilih. Raihana, Emil. Kira-kira yang mana dulu? Oh, ini sama ya rasanya. Nah, kalau sama, coba lihat jaraknya. Ada perbedaan di jaraknya? Oh iya, Jarak kakinya di bawah. Berarti yang lebih tepat, boleh dicentang? Oke, ya. Yang benar adalah yang kedua. Nah, sekarang warnai persegi tersebut sehingga simetris dengan persegi yang sebelah kiri. Mm-mm. Oke. Nah, oke. Berarti sisanya warna biru, ya kan? Oke, nice. Lanjut bagian 2. Oke.
Oke, mantap. Nah, sekarang kalau dia terbalik. Hmm, Oke, oke benar. Bagian dua. Nah, sekarang kalau yang atasnya yang kosong. Mm-mm. Iya, benar. Berarti sisanya warna biru. Oke. Nah, sekarang ada segitiga ABC. Lalu dia buat segitiga PQS juga, simetris terhadap garis lurus. Nah, semua sisi di segitiga ABCD udah diketahui. Tapi yang ditanya segitiga PQS, gimana dong? Berarti yang ini, wait ya, yang ini kan 3 cm, berarti ini 3 cm, yang ini 4, yang ini 5. Kelilingnya berapa? Kelilingnya 3, Kali, ya, 3 tambah 4 tambah 5. ah, 3 tambah 12. Wait, iya 12. Kalau keliling itu kan semua panjang, semua sisi-sisinya kita tambahkan gitu. Berarti totalnya ada 12 cm. Bisa dipahami dulu ya untuk yang ini? Bisa. Oke, lanjut. Untuk mendekati, wait, soalnya di atas apa ya? Untuk mendekati cermin, unicorn, mendekati cermin, gambar manakah yang tepat? Berarti yang mana tepat tadi pilihnya? Oke, coba dicek. Hmm. Kalau kalau yang ini nggak mungkin, ya kan? Ini kan jaraknya Hmm, berbeda. Berarti ini nggak mungkin nih. Nah, kira-kira dia ada di baris kanan nggak sih? Coba. Yang mungkin apakah yang ini atau ini? Oh, ini karena ekornya berbeda ini. Oke, betul. Berarti yang bawah ya? Iya. Ya. Haris menggambar segitiga ABCD, tapi segitiganya belum muncul ya? Oh, udah. Kemudian membuat segitiga PQSR. Simetris dengan garis lurus yang diberikan. Berapa jarak titik B ke sumbu simetri? Nah, karena ini 4, berarti ini pasti 4 juga. Ya kan? Iya. Hmm. Berapa jarak titik S? Jarak titik ini kan 2, berarti ini pasti 2 juga. Oke, lanjut. Nomor 8. Anissa menulis angka 801 dan meletakkan cermin di sebelah kanan angka yang tertulis itu. Tapi cermin ini belum muncul ya. Harusnya ini ada gambarnya. Ah, udah. Nomor berapa yang Anissa lihat di cermin? Ini kurang. Eh, 108. Oke. 1108. Nah, bagian duanya. Mega meletakkan angka 3582 dan meletakkan cermin di bawah angka tersebut. Nah, ayo. Berarti ada yang kebalik nih nanti. Wait, salah. Yang 3 itu dia tetap. Wait, yang 3 tetap, yang 5 itu nanti jadi 2.
Yang 8 juga tetap, yang 2 ini nanti jadi 5 kalau dibalik. Jadi yang benarnya 3, 2, 8, 5. 3, 2, 8, 5. Oke. Oke, next. Terakhir, Nisa merakit payung dari mosaik. Dan kemudian dia meletakkan cermin di sebelah kanan gambar. Hmm. Wait. Tunggu Oh iya, Sakila. Harusnya yang di depan ini kan warna hijau ya? Iya kan? iya, Ah, iya. oke. Sebenarnya nggak usah dihapus sih. Tempel aja warna lain, nanti berubah. Oh, Mm-mm. Oke, berarti yang di depannya warna hijau. Oke, lanjut. Mm-mm. Ke, ya di situ kuning. Mm-mm. Oke, sekarang warna ungu. Oh, boleh warna biru dulu. Oke, baru. Oke, terakhir warna merah. Nah, coba kita cek apakah jawabannya benar. Oke, benar ya. Good job. Nah, next di bagian keempat, siapa yang mau? Atau Sakira? Sakira aja yang share screen? Boleh sih. Bagian keempat siapa yang mau? Ayo, antara Emil dan Raihana deh. Kayaknya Sakila udah capek. Oke, Raihana, silakan. Salma menempelkan 5 kotak dengan ukuran yang sama, tapi warnanya berbeda, ke selembar kertas satu demi satu. Dan inilah bentuknya. Nah, dalam urutan apa Salma menempelkan kotak tersebut? Nah, yang pertama adalah warna kuning. Yang pertama adalah warna kuning. Berarti setelah warna kuning, warna apa? Warna warna pink dulu. Warna pink dulu, baru warna biru, baru merah, terakhir hijau. Oke, coba dicek. Loh, oh, harusnya kuning yang pertama tadi. Hmm, ya, kembalikan dulu ke atas. Kuning. Baru biru, biru dulu. Ya. Hmm. Oke, benar ya. Next.
Cari tahu aturan apa yang mendasari urutan tersebut. Ya, kira-kira apa? Hmm. Setelah biru besar adalah persegi kecil warna biru. Persegi kecil warna biru. Hmm. Di enter? Udah di enter? Oke, benar. Nah, setelah persegi kecil warna biru, bentuknya adalah persegi kecil warna pink. Oke, enter lagi. Nah, coba. Berikutnya adalah, ya, enter. Oke. Nah, sekarang yang bagian 3. Said punya kartu dengan angka dan Yohanes punya kartu dengan huruf. Said mula-mula membuat angka 37159 dari kartunya, lalu menyusun ulang kartunya dan mendapatkan nomor 17359. Nah, Yohanes mula-mula mengarang kata rumah, kemudian dia susun ulang dengan aturan yang sama seperti Said. Berarti kata apa yang terbentuk? Kalau awalnya 37159, terus jadinya 17359. Nah, di sini kita lihat ya, aturannya posisi ketiga ke depan, ya kan? Nah, cara menyelesaikan ini coba ditarik. Yang pertama berarti di posisi ketiga huruf M. Huruf M jadi yang pertama, ditarik ke sini, ke sini. Coba sini. Nah, Murah. iya betul. Siapa yang jawab tadi? Emil? Iya betul. Jadi dapatnya adalah murah. Oke, next nomor 4. Susun bilangan 1 sampai 6 sehingga jumlah bilangan pada masing-masing sisinya sama dengan 11. Jadi sisi ini nanti 11. Kalau kita jumlahkan, ini 11 juga. Ayo, boleh dibantu jawab ya? Emil sama Kila. Oke. Mm-mm. Nah, coba kita cek dulu ya. Nah, kita cek dulu, ayo. Sebelum dicentang, kita punya satu kesempatan lagi, nggak apa-apa ya. Ini udah benar 11. 6 tambah 2. Nah, tapi di sini yang salahnya. 4 tambah 5 kan 9. 9 tambah 2. Di sini 2, di sini 3. 3, 2, 5. Oke. Nah, udah. Benar semua ya. Terakhir, susun angka 2, 3, 4, 6, 7 agar semua skala tergambar. Ya, kira-kira yang mana? Nah, harusnya yang di sini 6. Mm-mm. Berarti pasangannya 2. Kan 6 tambah 2 nanti dapat 8. Ya nggak? Oke, sekarang
Ingat, kalau yang ini lebih berat nantinya daripada ketimbang ini, ya kan? Nah, supaya dia lebih berat, berarti dia ditambahkan dengan angka berapa? Nah, kalau ini 3, berarti sisanya di sini adalah 7 sama berapa tuh? 4. Nah, harusnya 7 di sini. Ya, oke. Baru yang sisanya adalah 3 dan 4. Oke, benar. Ya, tahu ya aturan menyusun ini kan semuanya? Ya, kita lihat timbangannya berat kemana. Nah, kalau dia lebih berat ke bawah, berarti angkanya itu pasti yang terbesar. Oke, boleh di stop share. Wait. Kita tadi udah di sini. Nah, nah baik. Em, untuk listen hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan sebelum kita akhiri kelasnya, Emil, Raihana, dan Sakila boleh sebutkan kita hari ini udah belajar apa saja? Perhiasan. Mm-mm. Terus, yang Hmm, soal cerita, betul? Cara Ya, ada lagi? pemotongan. Pemotongan. Oke, yang terakhir tadi tentang apa tuh? Simetri, ya kan? Ah, iya. simetri. Oke, ada yang sulit nggak dari materi hari ini? Raihana ada? Apa? Boleh disampaikan? Oh ya, melalui kolom chat juga boleh. Mana Raihana? Oh, timbangan. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti next lesson. Nah, kalau next lesson masih ketemu sama kakak ya? Karena Kak Evania lagi cuti. Oke, Emil gimana? Aman, Emil? Oke, aman aja. Emil kodenya. Oke. Nah, baik. Selesai ini Emi mau lanjut. Apa? Selesai ini Emi mau lanjut Mau lanjut apa? kelas pengganti. Oke. Baik, terima kasih sudah mengikuti kelas ini dengan baik ya. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye-bye. Ya, thank you.